Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah contoh perhitungan Naive Bayes ya, untuk menghitung probabilitas untuk setiap kelas. Nah, intinya kalau di Naive Bayes itu adalah mencari probabilitas terbesar dari kondisi yang kita buat. Nah, tentunya pertama kita perlu membuat dataset terlebih dahulu ya. Nah, di sini yang saya contohkan di sini ada 18 data. Jadi ada 6 data untuk kondisi normal seperti ini. Kemudian ada 6 data lagi untuk kondisi yang peringatan dan 6 data untuk kondisi bahaya. Jadi proporsinya itu sama ya, satu sama lain. Jadi kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3 proporsinya sama-sama 6 data. Nah, kemudian dan juga data ini karena memang suhu sama kelembapan itu adalah berbanding terbalik ya. Jadi kalau di mana-mana kalau misalkan suhunya tinggi pasti kelembapannya juga berkurang. Nah, sedangkan kalau suhunya rendah kelembapannya pasti bertambah. Jadi sesuai aturan tersebut di sini saya buat data untuk masing-masing kondisi. Nah, dari 18 data tersebut kita cari nilai rata-rata tiap kelas sesuai parameternya. Misalkan di sini untuk kondisi normal ya, kondisi normal suhu. Jadi ada 6 data kan tadi. Nah, kita cari rata-rata dari 6 data ini. Jadi 20 tambah 20 tambah 20 tambah 25 3 kali ini. Nah, nanti dijumlah dibagi 6. Nah, karena tadi jumlah data untuk kondisi normalnya kan 6, dibagi 6 berapa hasilnya? 22,5. Nah, kelembapan juga begitu. Ya, ini jumlahkan semua dibagi 6 hasilnya 47,5. Nah, untuk peringatan juga sama. Jadi data 15 15 15 sampai 33 kali ini kita jumlahkan semua bagi 6, ketemunya tetap 22,5, dan 60 ditambah semua ini sama 35 dijumlahkan dibagi 6, ketemunya 47,5. Kebetulan ini rata-rata untuk suhu sama kelembapan di semua kondisi ini sama semua ya nilainya ya. Jadi sama-sama 22,5 sama kelembapannya 47,5. Nah, kemudian setelah rata-ratanya diketahui ya, langkah selanjutnya, jadi intinya kalau di Naive Bayes itu adalah kuncinya di standar deviasi atau simpangan baku, di mana simpangan baku ini bisa kita cari dengan S sama dengan akar dari penjumlahan selisih kuadrat dari apa? Dari data dikurangi rata-ratanya. Ya, tadi kan rata-rata sudah dicari ya. Nanti per data nanti dikurangi rata-ratanya, kemudian nanti hasilnya kan pasti ada yang definit negatif sama positif. Nah, nanti dikuadratkan supaya hasilnya positif semua. Nah, baru nanti dijumlahkan. Nah, hasil penjumlahan ini itu nanti dibagi n-1. N ini jumlah datanya. Ya, jumlah data dikurangi 1. Baru nanti di akar terakhir. Nanti ketemu S. Nah, dan ini yang saya contohkan untuk, karena tadi dibagi per kondisi ya, jadi otomatis nanti ada standar deviasi untuk kondisi normal. Itu pun juga ada dua parameter, ada standar deviasi normal untuk parameter suhu sama standar deviasi normal untuk parameter kelembapan. Nah, yang saya contohkan di sini adalah standar deviasi untuk kondisi normal pada variabel atau parameter suhu. Nah, tadi kan untuk suhu tadi ya, min-nya kan ketemu 22,5. Nah, setiap datanya suhu di sini tuh nanti dikurangi sama min. Nah, 20 dikurangi 22,5 berapa? Min 2,5. Kan ada negatif di sini ya. Nanti dikuadratkan, maksudnya kita menghilangkan si negatifnya ini. Nah, 20 dikurangi 22,5 min 2,5 dan seterusnya. 25 dikurangi 22,5 2,5. Nah, tadi kan di persamaannya kan dikuadratkan. Jadi dikuadratkan semua. Jadi X min ini harusnya X topi ya, tapi di sini kan X topi nggak bisa, saya taruh dia X aksen. Dikurangi rata-ratanya, kemudian dikuadratkan. Nah, ini sudah dikuadratkan semua ini. Ya, 6,25 semua kebetulan sama 6,25. Nah, kemudian dijumlahkan. Tadi kan sigma dulu ya. Jadi pembilangnya kita proses dulu. Dijumlahkan, ketemunya 37,5. Nah, kalau sudah ketemu 37,5, habis itu kita bagi n-1. N-1 jumlah data berapa? 6. 6 dikurangi 1 berapa? 5 ya. 37,5 dibagi 5 hasilnya 7,5. Nah, baru langkah terakhir adalah di akar. Nah, setelah di akar ketemunya adalah jadi standar deviasi untuk kondisi normal pada variabel suhu adalah 2,7386. Nah, ini masih satu standar deviasi. Nah, kita cari semuanya. Nah, tadi
2,7386 seperti yang ada pada Excel ya. Nah, 2,7386 itu kan tadi kan perhitungan suhu. Nah, diulangi lagi untuk yang kelembapan. Nah, kelembapan nanti ketemunya sekian 8,2158. Nah, terus kemudian untuk peringatan 8,21 untuk suhunya ya. Terus kemudian 13,69 untuk kelembapannya. Kemudian yang terakhir adalah bahaya, standar deviasi untuk suhunya 13,69 dan sedangkan untuk kelembapannya 19,17. Nah, standar deviasi ini nanti yang selain min ya, jadi min sama standar deviasi ini nanti, kedua parameter ini nanti yang kita tanam di Arduino. Oke, kita lanjut dulu. Nah, nilai standar deviasi inilah yang digunakan sebagai dasar penentuan. Kalau misalkan nanti terdapat data suhu dan kelembapan yang baru, maka nanti sistem akan memutuskan masuk ke kelas manakah data tersebut, apakah normal, peringatan, atau bahaya. Nah, untuk menentukan itu semua kita butuh perhitungan probabilitas ya, probabilitas. Untuk setiap kelas menggunakan persamaan P ya, probability. Nah, sama dengan 1 per akar 2pi. Nah, kali ini S ya, ini standar deviasinya tadi. Jadi 2pi, pi itu 3,14, S kan standar deviasi yang sudah kita hitung tadi ya. Setelah ngitung min tadi kan ketemu standar deviasi. Kemudian X ini adalah data sekarang, jadi suhu sekarang berapa atau kelembapan sekarang berapa, dikurangi dengan min ya, mu ini adalah minnya. Terus kemudian dibagi dengan, nah ini ada S lagi di sini, standar deviasi lagi. Nah, sekarang saya kasih contoh, misalkan jika suhunya 22 dan kelembapannya 55%, maka termasuk kondisi apakah data tersebut. Nah, sekarang di sini ceritanya ada data baru ya. Misalkan data sekarangnya segini. Nah, sebenarnya kalau ini kan kita ngambil dari dataset. Kalau di dataset tadi kan 22 sama 55 harusnya kan 22 sama 55 ya. Berarti kan harusnya masuk ke kondisi normal. Ya kan 20. Nah, ini kan di datanya kan 20 25, sedangkan di punya yang data baru tadi kan 22 sama 55. Nah, kita hitung dulu probabilitas untuk setiap kondisi. Berikut adalah contoh perhitungan probabilitas untuk kondisi normal. Nah, untuk kondisi normal dulu kita proses sekarang. Nah, yang pertama kita hitung probabilitas untuk parameter suhunya dulu. Pada kondisi ketika suhunya 22 derajat Celcius. Nah, tadi ya pakai persamaan yang probabilitas tadi, tinggal kita masukkan aja. Nah, tadi P-nya kan 3,14. Ini standar deviasi untuk variabel suhunya untuk kondisi normal kan 2,7386. Kemudian X-nya tadi kan kondisi sekarang kan 22 ya. Terus kemudian dikurangi rata-ratanya. Rata-ratanya untuk suhu kan di tabelnya tadi kan 22,5. Kemudian dibagi 2 kali S. 2 kali S ini standar deviasinya lagi 2,7386. Sama seperti yang di penyebutnya yang di awal tadi. Nah, dikuadratkan. Nah, ketemu nanti dia probabilitas untuk suhunya 0,1589. Nah, ini untuk suhu saja. Sedangkan di contohnya ini kan di projectnya ini kan ada suhu sama kelembapan ya. Nah, kelembapannya juga dihitung. Karena ada dua parameter yang saling berpengaruh, otomatis kelembapannya juga harus kita hitung. Nah, kelembapan probabilitas untuk kelembapannya berapa? Ya sama, cuman datanya yang berbeda sekarang. Ya, data kelembapan yang kita pakai. Jadi standar deviasinya ini adalah standar deviasi dari kelembapan untuk kondisi normal, dan ini juga standar deviasi kelembapan untuk kondisi normal. Kemudian kondisi kelembapan sekarangnya berapa tadi? 55 kan? Nah, 55 dikurangi min dari kelembapannya sendiri 47,5. Ketemunya 0,0917. Nah, karena memang ada dua variabel ya kita total aja, paling gampang ya. Kita total aja P normal, jadi probabilitas untuk kondisi normal yang merupakan gabungan dari probabilitas parameter suhu dan kelembapan itu adalah berapa. Jadi 0,1589 tambah 0,0917, ketemunya probabilitas untuk kondisi normal adalah 0,2507. Ini nilai probabilitas akhir untuk kondisi normal. Nah, kita ulangi langkah yang sama seperti langkah pertama tadi. Nah, untuk kondisi peringatan dan bahaya ya. Nah, ketemunya seperti ini ternyata P totalnya ya. Nah, untuk normalnya dia 0,2507 tadi yang kita hitung barusan. Kemudian untuk peringatan tadi 0,22 ya. Nah, tadi yang di Excel sudah saya cantumkan. Nah, P bahayanya 0,19048. Nah, probabilitas terbesar dipakai sebagai keputusan sistem. Jadi
Kesimpulannya nilai 0,25 ini kan terbesar ya, berarti nanti harusnya si sistemnya memutuskan kalau dia kondisinya adalah normal. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk penerapannya di Arduino sendiri ya, yang pertama ada deklarasi. Nah, deklarasi karena kita main angka di belakang koma, deklarasi untuk setiap variabel yang saya gunakan di sini itu adalah floating atau double, karena memang kita main angka di belakang koma. Nah, di sini ada min suhu, min kelembapan, kemudian standar deviasi untuk suhu pada kondisi normal, standar deviasi untuk kelembapan, SK itu S kelembapan ya, standar deviasi kelembapan untuk kondisi normal dan seterusnya. Nah, tadi yang di tabelnya yang di Excel itu S-nya saya masukkan sini semua. Nah, untuk min-nya saya masukkan sini. Nah, untuk perhitungan probabilitasnya ya tinggal kita konversi saja. Kalau misalkan di Arduino seperti apa? Nah, kurang lebih seperti ini ya. 1/SIRT square root ya. Square root itu kan akar 2 kali 3,14 kali standar deviasi untuk normal. Nah, sebenarnya ya hampir sama seperti yang di Excel. Cuman ini instruksinya kita sesuaikan saja. Kali eksponensial pangkat ya. Pangkat suhu sekarang dikurangi min suhu kuadrat. Nah, terus kemudian dibagi 2 kali standar deviasi kuadrat ya. Nah, ini hasil konversinya, kemudian nanti ketemu P total untuk kondisi normal, P total untuk peringatan, dan P total untuk bahaya. Nah, baru kita cari nilai probabilitas terbesar. Gampangannya kita pakai if saja. Nah, ini kalau misalkan jika probabilitas normalnya itu lebih dari probabilitas peringatan dan probabilitas bahaya, maka ini langsung ekspresinya apa? Misalkan saya gunakan serial print aja ya, serial monitor yang paling gampang. Jadi langsung mengeluarkan, oh ini kondisi normal ya. Kita langsung tahu nanti keputusan sistemnya dia ngomong kalau ini kondisi normal. Nah, terus kemudian kedua ketika probabilitas total dari peringatan itu lebih besar dari normal dan bahaya, otomatis nanti keluar kondisi peringatan. Nah, dan terakhir adalah ketika probabilitas total bahaya lebih dari normal dan lebih dari peringatan, maka tampil kondisi bahaya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk demonstrasinya. Jika ada pertanyaan lebih lanjut silahkan bisa hubungi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.